Anak-anak pemuda berdiri, yang laki-laki. Lalu dibuat ikrar. Ikrar yang berbunyi demikian. Mulai hari ini aku berjanji tidak akan coba-coba apa saja, baik coba-coba narkoba, coba-coba pornografi, coba-coba seks. Tidak. Hidup kudus. Sudah, lalu didoakan. Yang berikut dia minta sekarang pemudi-pemudi berdiri, ucapkan ikrar ini. Aku berjanji mulai hari ini nggak mau dicoba-coba. Itu kata yang luar biasa. Dengar, putri-putri Sion, selaput darah di rahimmu itu luar biasa. Untuk engkau melahirkan anak-anak sulung. Kaget bukan? Firman Tuhan kita luar biasa bukan? Ini yang harus kita bangun. Dengarkan. Mengapa hubungan seks di luar nikah itu menyebabkan pernikahan itu tidak berumur panjang? Saya mau buka hari ini supaya pulang dari acara malam pertama ini kita tahu betul yang kita bangun itu apa. Mengapa di dalam research penelitian yang saya buat, mengapa kandungan anak pertama itu justru retaknya rumah tangga? Saya dulu nggak mengerti. Saya pikir seharusnya suami istri muda ini bangga sebab sebentar lagi akan jadi ayah dan ibu. Tapi kenapa malah bermasalah? Ternyata ini masalahnya. Kalau selama pacaran si cowok ini maksa terus untuk hubungan seks dengan kata-kata yang manis, dengan kata-kata rayuan, dengan kata-kata yang memukau, akhirnya terjadi hubungan itu. Walaupun tidak sampai hamil, dengar ini, akhirnya menikah, tidak hamil, normal pernikahannya. Tahun berikutnya istri hamil, kandungan makin besar, tidak ada patokan batasan. Maaf saya berkata belak-belakan. Kandungan umur berapa suami istri nggak boleh melakukan hubungannya, itu nggak ada aturan, tapi kondisi istri yang menentukan. Nah, suatu saat ketika si istri lagi mengandung, dia sadar dia tidak bisa melayani suaminya. Maka setan memutar kembali cerita waktu pacaran. Istri jadi ketakutan ketika dia sadar siapa suaminya, yang waktu masih pacaran begitu memaksa dan gak tahan dengan yang satu ini. Ada suami baik-baik, gak ada apa-apa, tapi curiganya tinggi si istri. Jangan-jangan kalau aku gak bisa melayani, jangan-jangan suami gak ada pikiran jelek sama sekali. Akhirnya makin besar kandungan. Tiap kali suami pulang kerja senyum, tertawa, sukacita. Istri makin takut. Aduh, kenapa pulang jadi begini? Padahal maksud suami dia bangga mau cepat jadi ayah, tapi istri saya curiga dulu. Maaf saudara, sebodoh-bodohnya seseorang, jawab pertanyaan saya, dicurigai itu rasa enggak? Coba jawab. Sebodoh-bodohnya seseorang, dicurigai itu rasa tidak? Apalagi yang curiga itu orang yang serumah, sehingga tanpa sekolah istri jadi detektif swasta. Kenapa ini ya? Kenapa ya? Lama-lama si suami ngerti, kamu ini kenapa? Marah suami ini. Jadi selama ini kamu curiga aku begitu. Dengarkan saudara, makhluk paling sombong di dunia itu namanya laki-laki. Catat. Betul tidak? Ayo kita ngaku laki-laki. Laki-laki itu makhluk paling sombong. Maka itu para istri, jagailah kami supaya kami gak sombong terus. Seringkali kami gak tahan justru karena istri.
Suami nggak mikir jahat, dianggap jahat, marah. Apa seringkali kata laki-laki kok begitu? Jadi kamu nggak aku begitu, padahal tidak. Ya udah aku sekalian aja buat. Itu laki-laki. Kejadian 1:28, catat itu. Dikatakan Yahweh memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Anak-anak muda itulah hukum kekudusan, diberkati dulu, baru ada seks. Katakan amin. Jangan dibalik hukum ini. Maka itu catat, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Gereja harus mengerti. Suami istri, kalau kita sering berkata gini, kalau nggak ada anak-anak ini, atau nggak demi anak-anak ini, awas. Kalau sampai ada suami istri punya kalimat itu, berarti orang itu sudah lama ingin cerai. Cuma karena ada anak-anak ini saja. Saudara, itu menyebabkan anak-anak tidak pernah betah di rumah. Besok malam kita akan belajar kenapa Tuhan Yesus mengajarkan doa datanglah kerajaan. Harus ada surga di rumah kita. Ayo malam hari ini kita pulang dengan perdamaian. Katakan amin. Ayo kita jadi berkat buat teman-teman kita yang lain, rumah tangga sudah goncang. Ayo. Mengapa setan-setan merusak ayah? Karena ayah itu figur sentral. Kalau ayah dirusak, rumah tangga rusak, anak-anak pasti rusak. Mari kita renungkan itu. Darah Yesus tersedia buat kita. Ayat terakhir, Yohanes 2, ayat yang kelima. Bagaimana rumah tangga kita bisa aman? Dan kalau sudah jadi reruntuhan, hari ini mari kita bangun. Doa firman nanti, saya minta Bapak Pendeta Wenas dari GPDI untuk berdoa buat kita semua. Setelah itu nanti Heaven and Friends akan memuji Tuhan. Nah setelah itu lagi kalau ada yang mau didoakan, kami siap akan mendoakan. Yohanes pasal 2. Saudara lihat skenario Bapa di surga. Dia begitu sayangnya keluarga, sehingga topik terbesar di kitab suci kita itu keluarga. Saudara, saya pernah membongkar topik-topiknya. Ternyata topik keluarga itu 80 sekian % yang dibahas oleh Bapa di surga. Dan buktinya ini, mengapa mujizat yang pertama dari Yesus Tuhan kita itu ada di pernikahan, bukan di kuburan, bukan di tempat orang sakit. Mengapa? Sebab dia ingin memberitahukan kepada dunia, hatiku ada di keluarga. Pernikahan harus dijaga dengan baik. Terjadi masalah pada hari itu, kita tahu semua kisah ini. Tapi puji Tuhan, karena Yesus diundang ke pernikahan itu. Kata ini penting. Suami istri, maukah kita rendah hati untuk kita saling mengampuni malam ini. Kita bertobat, undang Yesus di keluarga kita. Anak-anak, ampuni papa mamamu yang rajin berkelahi. Ampun. Hari ini ada perdamaian di antara kita semua, supaya anak-anak betah di rumah. Yang sudah sekian bulan, sekian tahun tidak ada komunikasi. Ayo suami istri undang Yesus malam ini untuk ada di pernikahan kita. Walaupun bukan berarti kita harus nikah lagi, tidak. Tapi di keluarga kita, undang Yesus. Dan waktu keadaan kacau, Maria mengatakan kalimat ini. Mari kita lihat ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu? Baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Buatlah itu. Kalau pernikahan kita, kalau rumah tangga kita ingin ada mujizat, sudah tawar kasih kita berdua supaya ada anggur baru. Dengar perkataan Maria ini. Apa yang dikatakan kepadamu, buat itu.
Apa Yesus katakan kepada kita? Ampuni. Amin. Apa saja Yesus katakan, buatlah itu di pernikahan kita, di keluarga kita. Mujizat pasti terjadi. Lagi sekali adik-adikku, anak-anakku, kalau kami sudah salah, kami minta maaf sebagai orang tua. Tapi kami berharap sebagai papa mamamu, jangan kalian nikah yang salah seperti kami sudah salah. Supaya kalian melahirkan anak-anak yang hebat. Maafkan kami sebagai papa mama. Mari orang tua kita berdoa. Ini yang Tuhan rindukan. Jangan gengsi suami istri. Kita semua pernah salah dan bisa salah sebagai manusia. Tapi mari kita bertobat malam ini. Ayo kita berdamai. Kalau kita tidak lengkap, suami di rumah atau istri yang di sini atau istri di sini, suami di rumah atau balik. Kita berjanji nanti malam pulang kita bereskan, rendahkan hati supaya anak-anak dipulihkan. Jadi yang kita bangun dulu keluarga kita, dipulihkan dulu pernikahan kita. Maka Tuhan akan hadir dan Dia bekerja dalam hidup kita.